Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Studio Badang. Di video kali ini kita akan membahas tentang kabar gembira yang menyangkut bahasa Indonesia. Tahukah Anda bahwa bahasa Indonesia baru saja diakui sebagai bahasa resmi ke-10 di Konferensi Umum UNESCO? Ini tentu saja kabar yang membahagiakan, keren untuk bahasa Indonesia. Mari kita simak bersama. UNESCO adalah singkatan dari United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization atau Organisasi Pendidikan, Keilmuan dan Kebudayaan PBB. Organisasi ini didirikan pada tahun 1945 dengan tujuan untuk mempromosikan kerjasama internasional di bidang pendidikan, keilmuan, dan kebudayaan, serta menjaga perdamaian dan keadilan di dunia. UNESCO memiliki 193 negara anggota dan 11 negara anggota asosiasi. Indonesia menjadi anggota UNESCO sejak tahun 1950. Konferensi Umum UNESCO adalah pertemuan tertinggi yang diadakan setiap 2 tahun sekali oleh negara-negara anggota UNESCO untuk menentukan kebijakan dan program organisasi tersebut. Konferensi UNESCO ke-42 diadakan di Paris, Prancis pada tanggal 12 sampai 27 November 2023 lalu. Dalam konferensi ini, Indonesia mengajukan proposal untuk memperoleh pengakuan resmi bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Dokumen proposal tersebut bernomor kode 42C/28 dan diterbitkan pada tanggal 6 November 2023. Dalam proposal tersebut, Indonesia memberikan 10 alasan mengapa bahasa Indonesia layak menjadi bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO. Beberapa alasan tersebut antara lain adalah: 1. Bahasa Indonesia telah lama menjadi kekuatan pemersatu di Indonesia, terutama sejak masa pra-kemerdekaan. Bahasa Indonesia bahkan ditegaskan sebagai bahasa persatuan dalam Sumpah Pemuda 1928. 2. Bahasa Indonesia ditetapkan sebagai bahasa resmi Indonesia melalui Pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 pada 8 Agustus 1945. Bahasa Indonesia telah menunjukkan keampuhannya sebagai lingua franca yang memfasilitasi komunikasi antar etnis di Indonesia. Jumlah penuturnya melebihi 275 juta orang yang berasal dari 1.340 suku dan memiliki 718 bahasa lokal tersebar di 17.500 pulau. 3. Bahasa Indonesia saat ini telah menganut standar linguistik modern yang terbukti dalam sistem leksikon, tata bahasa, dan ejaan yang mapan. Bahasa Indonesia berfungsi sebagai media utama dalam bidang akademik, pemerintahan, bisnis, budaya, dan komunikasi sehari-hari secara nasional. 4. Bahasa Indonesia digunakan sekitar 3,52% populasi global. Mengingat status Indonesia sebagai negara dengan jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, bahasa Indonesia juga telah dimasukkan ke dalam program pendidikan di 52 negara sejak 2015 dan mendukung sekitar 150.000 pembelajar asing aktif di seluruh dunia. Kelima, Indonesia telah menjadi anggota aktif UNESCO sejak 1950 dan menunjukkan dedikasi yang kuat terhadap multikulturalisme. Indonesia juga telah memanfaatkan wawasan
dan kontribusi UNESCO di bidang pendidikan, kebudayaan, ilmu pengetahuan, informasi, dan komunikasi untuk menyelaraskan pengambilan kebijakan. Proposal Indonesia mendapat dukungan dari banyak negara anggota UNESCO, terutama dari negara-negara ASEAN, Afrika, dan Amerika Latin. Pada tanggal 21 November 2023, proposal Indonesia disetujui secara aklamasi oleh Konferensi Umum UNESCO. Dengan demikian, bahasa Indonesia menjadi bahasa resmi ke-10 di Konferensi Umum UNESCO setelah bahasa Arab, bahasa Cina, bahasa Inggris, bahasa Prancis, Rusia, Spanyol, Jerman, Hindi, dan Portugis. Wow, keren bahasa Indonesia. Pengakuan bahasa Indonesia sebagai bahasa resmi Konferensi Umum UNESCO merupakan kebanggaan bagi bangsa Indonesia. Pengakuan ini memberikan manfaat bagi bangsa Indonesia, di antaranya adalah: 1. Dapat meningkatkan citra dan eksistensi Indonesia di dunia internasional, khususnya di lingkungan UNESCO. 2. Mendorong pengembangan dan pemajuan bahasa Indonesia, baik dari segi kualitas maupun kuantitas, sebagai suatu bahasa dunia yang memiliki nilai strategis. 3. Memperluas akses dan partisipasi Indonesia dalam berbagai program dan kegiatan UNESCO, serta memfasilitasi komunikasi dan kerjasama dengan negara-negara anggota lainnya. 4. Menumbuhkan rasa cinta dan bangga terhadap bahasa Indonesia sebagai bahasa persatuan dan identitas nasional, serta meningkatkan kesadaran dan tanggung jawab untuk menjaga dan melestarikan bahasa Indonesia. Demikian pembahasan kita kali ini tentang bahasa Indonesia yang semakin cemerlang gemilang. Semoga video ini berfaedah untuk kita semua. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.